Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah kami telah diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh anggota Badan Pelaksana BPKH yang mendapatkan arahan dari beliau. Jadi kami melaporkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan capaian kinerja BPKH di tahun 2023 yang semuanya sudah mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua juga kami melaporkan bahwa rencana strategis dan RKAT di tahun 2024 sudah disetujui oleh Komisi 8 DPR RI, sehingga ini menjadi acuan bagi kami untuk menindaklanjuti rencana-rencana yang akan dilakukan dalam hal untuk pengelolaan keuangan haji ke depannya. Kemudian yang ketiga, kami juga melaporkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPKH ke depannya terkait dengan rencana visi Saudi Arabia 2030, kemudian terjadinya peningkatan BPIH setiap tahun akibat dari inflasi maupun pergerakan kurs dari Saudi Rial dan US Dollar, dan yang terakhir juga beberapa hal isu strategis seperti peningkatan pengalihan dari jemaah haji ke umroh akibat dari kenaikan BPIH tersebut. Namun demikian ada beberapa solusi yang sudah kami sampaikan juga, diantaranya salah satunya adalah kita saat ini sudah menyampaikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2000, Undang-Undang nomor 34 tahun 2014, insya Allah sudah masuk ke dalam prolegnas dan kedepannya diharapkan akan direvisi menjadi acuan bagi kami untuk bisa menindaklanjuti beberapa rencana yang selama ini mungkin agak perlu dukungan lebih dari sisi regulasi. Dengan demikian harmonisasi juga dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, insya Allah bisa memperkuat dari BPKH pengelolaan keuangan hajinya ke depannya, sehingga kami bisa memberikan nilai manfaat atau hasil investasi yang lebih optimal untuk pemberangkatan haji baik jemaah yang akan berangkat di tahun berjalan maupun yang akan datang ke depannya. Mungkin dari kami untuk sementara itu. Terima kasih. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi kan dilaporkan capaian dan rencana ke depan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit selama 2023 itu hasil pengelolaannya seberapa besar, terus target tahun ini seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan pelunasan sudah berjalan seminggu Pak, tapi masih belum banyak. Nah itu apakah mengganggu persiapan penyediaan keuangan haji tahun ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai dana kelolaan, alhamdulillah target kami di tahun 2023 itu mencapai 166,73 triliun rupiah, dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan. Kemudian dari sisi nilai manfaat juga yang tadinya target sebesar 10,01 triliun menjadi sekarang hampir 11 triliun di 2023, sehingga yieldnya pun itu dari 6,3 naik menjadi 6,7%. Nah itu satu hal yang ingin kami sampaikan mengenai target pencapaian. Di luar dari yang berapa kali kami sampaikan, BPKH saat ini sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH Limited, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana bagi kami untuk membantu Kementerian Agama dalam rangka melakukan rasionalisasi dan efisiensi biaya haji ke depannya. Terkait dengan pertanyaan kedua mengenai pelunasan haji, memang alhamdulillah pada tahun kemarin di bulan Desember, akhir November kalau saya tidak salah, sudah ada penetapan dari Komisi 8 DPR RI mengenai BPIH dan juga besaran berapa yang harus dibayar oleh BPIH maupun nilai manfaat, bahwa kemudian ini menjadi salah satu sarana bagi para calon jemaah untuk bisa memenuhi pelunasan secara bertahap. Karena selama tahun 2023 yang terjadi adalah pelunasannya itu hanya berlangsung selama 1 bulan. Sementara tahun ini kita memberikan ruang kepada seluruh calon jemaah haji untuk bisa melunasi dari sejak bulan Desember.
Dan memang secara regulasi Kemenak membuka di tanggal 9 Januari kemarin, bahwa kemudian ada yang belum melunasi, kami rasa itu sesuatu hal yang lumrah karena memang targetnya kan memang sampai dengan sebelum keberangkatan haji. Jadi memang ini diupayakan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya memang kita memberi kesempatan bagi seluruh calon jemaah haji untuk melunasi secara bertahap tanpa harus mereka melakukan pelunasan yang di luar dari kemampuan mereka. Insya Allah sampai saat ini kami sudah melakukan setoran kepada Kementerian Agama untuk beberapa hal yang harus dibayarkan dalam waktu singkat. Kedepannya rencana dari transfer untuk beberapa jadwal insya Allah masih akan terjadwal dan masih akan dapat dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Saya Eno Pak dari RRI. Pak, bisa tolong elaborasi tentang tadi yang disampaikan kepada Pak Wapres mengenai tantangan yang terkait dengan visi Saudi 2030. Terima kasih. Baik, jadi kalau kita lihat dari visi Saudi 2030 di mana jemaah haji akan meningkat menjadi 4,5 juta di tahun 2030, ini akan berakibat pada peningkatan kuota di seluruh negara termasuk Indonesia. Saat ini Indonesia mendapatkan kuota 220 plus 20 ribu ya di tahun 2024 ini. Kedepannya dengan asumsi ada kenaikan lebih dari 2 kali lipat, otomatis kuota dari haji akan juga meningkat di Indonesia lebih dari 2 kali lipat. Nah ini menjadi tantangan kenapa? Karena nilai manfaat yang kami harus sediakan itu pasti akan meningkat lebih banyak dan otomatis 2 kali lipat dari apa yang selama ini kami bayarkan. Kalau dibicara nilai manfaat, maka tentu saja ini adalah fungsi dari dana kelolaan. Sehingga dana kelolaan ini yang kita harus genjot semaksimal mungkin sehingga dapat menilai manfaat yang sesuai dengan seoptimal mungkin yang bisa dibayarkan untuk memberikan nilai manfaat kepada calon jemaah haji. Nah ini yang mungkin tantangan ke depannya. Beberapa kondisi yang sudah disepakati dengan Komisi 8 DPR RI adalah salah satunya kita akan sepakat untuk menaikkan setoran awal, kemudian juga kita setoran awal haji, dan juga kedua kita selain itu juga akan memberikan fasilitas untuk melakukan cicilan setoran lunas. Seperti apa yang sudah dilakukan di tahun ini di tanggal 9 Januari kemarin dibuka kesempatan. Mungkin ke depannya setoran lunas ini akan lebih terstruktur ya, bekerja sama dengan perbankan dan Kementerian Agama sehingga mereka tanpa harus menambah lebih banyak lagi dan tanpa harus mengambil dari nilai manfaat yang harusnya menjadi manfaat bagi calon jemaah haji yang menunggu sebanyak 5,3 juta ke depannya.